Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adiaksa, mungkin pada bingung dan juga terheran-heran ya melihat host podcast Dibajak kali ini beda dengan podcast-podcast sebelumnya, di mana memang benar saya Omil Hayadi ini adalah host baru di podcast Dibajak karena senior saya Kak Ica ini sedang berhalangan hamil. Jadi mohon doanya buat Sobat Adiaksa agar Kak Ica dilancarkan nih pada saat persalinannya. Dan Sobat Adiaksa, ini kembali lagi di podcast Dibajak, dibahas bareng Jaksa, di mana kali ini kita kembali berbincang dengan sosok yang luar biasa berpengaruh di Kejaksaan Tinggi Jambi, di mana beliau seseorang yang hobi olahraga, tenis, dan juga semangat mudanya juga masih kelihatan meskipun bukan di usia muda. Nah, saya langsung sapa narasumber kita, ada Pak Sabto Subroto. Selamat siang Pak Sabto. Selamat siang Mbak Omil. Gimana Pak Sabto kabarnya di siang hari ini barangkali? Alhamdulillah sehat, kita baru tamu. Pak Sabto, ini kita nggak ngebahas mengenai kasus-kasus yang ada di Provinsi Jambi ya. Ini mungkin kita lebih rileks membahas mengenai profil Bapak, kemudian suka duka Bapak selama mengabdi sebagai ASN tentunya di instansi kejaksaan. Nah, Pak Sabto, ini kan banyak yang penasaran nih, apalagi saya yang masih junior di sini ingin mengetahui awal mula Pak Sabto itu menjadi seorang ASN dan memilih di instansi kejaksaan itu kapan dan kenapa memilih instansi kejaksaan, Pak Sabto, silakan. Ya, terima kasih Mbak. Saya lulus kuliah tahun 1988 dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang. Kemudian setelah diwisuda saya mendaftar di Lembaga Kejaksaan RI. Pada saat itu banyak yang saya mengajukan pendaftaran, salah satunya ada di Bank Indonesia, di BRI, di Seknek, di Kejaksaan, dan ada juga beberapa perusahaan-perusahaan swasta. Nah, mungkin juga ini sudah takdir saya pada saat pendaftaran itu kemudian saya mengikuti proses seleksi ya, dari mulai tes awal, kemudian tes kesehatan, wawancara, dan terakhir alhamdulillah saya diterima sebagai CPNS di Kejaksaan Republik Indonesia. Artinya satu kali daftar, satu kali tes langsung lulus Pak ya? Ya, satu kali daftar ya. Jadi tahun 89 saya resmi sebagai bagian dari ASN di Kejaksaan RI sebagai CPNS, di mana penempatan pertama saya sebagai CPNS ada di Kejaksaan Negeri Wonosobo. Nah, Kejaksaan Negeri Wonosobo itu ada di Provinsi Jawa Tengah. Ya. Kalau pendengar pemirsa sekalian pernah dengar Dieng, nah itulah salah satu saset bagian dari Kabupaten Wonosobo itu. Ya. Saya di situ sebagai CPNS, kemudian mengabdi. Penempatan bersama saya ada di bidang intelijen. Ya, pada saat itu saya membantu kasih intel, tugas-tugas kasih intel. Termasuk diantaranya saya diperintah untuk mendampingi, bahkan setelah berjalan saya juga ikut melakukan penyuluhan hukum dari desa ke desa. Pada waktu itu ada program Jaksa Masuk Desa, nah itulah gitu. Saya di Wonosobo kurang lebih 2 tahun, di situ saya sempat ikut prajabatan. Setelah itu jadi PNS. Setelah PNS, kemudian saya dipanggil tahun 91 saya sebagai PNS. 92 kemudian saya dipanggil untuk mengikuti pendidikan jaksa. Nah, tapi sebelumnya setelah PNS itu saya dipercaya oleh pimpinan mendapat promosi sebagai eselon 5, yaitu sebagai kasubsi khusus di bidang intelijen, karena memang selama itu sana. Nah, setelah jadi kasubsi khusus, tepatnya bulan Mei 92 saya diminta untuk
ikut pendidikan jaksa. Di bulan Mei saya pendidikan jaksa, kemudian Mei, Juni, Juli, Agustus, September 92 saya dilantik sebagai jaksa. Setelah pendidikan disumpah sebagai jaksa, saya dikembalikan penempatan di Kejaksaan Negeri Wonosobo. Nah, kemudian kurang lebih setahun sebagai jaksa baru di Wonosobo. Kemudian saya dimutasi untuk kebutuhan organisasi, saya dimutasi ke Kejaksaan Negeri Blora. Di Blora kurang lebih 1 tahun. Kemudian saya kan begitu, saya tadinya kasupsi, begitu jaksa saya kembali menjadi jaksa fungsional. Di Blora jaksa fungsional. Kemudian di Blora kurang lebih 1 tahun saya dapat promosi lagi sebagai kasupsi. Sebagai kasupsi Pidum lain di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di Balikpapan. Jadi itu tahun akhir 93. Saya mulai di Kejaksaan Tinggi Balikpapan itu awal tahun 1994. Kurang lebih saya 4 tahun berdinas di situ sebagai kasupsi di asisten tindak pidana umum. Kemudian saya mendapat promosi sebagai kasih intel di Kejaksaan Negeri Plehari, kalau sekarang Kejaksaan Negeri Tanah Laut, Kabupaten Tanah Laut di Kalimantan Selatan. Saya sebagai kasih intel di situ selama 2 tahun setengah lebih. Setelah itu saya mutasi lagi sebagai kasih intel di Kejaksaan Negeri Purwodadi, Jawa Tengah, kembali ke Jawa Tengah. Saya sebagai kasih intel di situ 1,5 tahun, kemudian mutasi sebagai pemeriksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Saya sebagai pemeriksa keuangan, perlengkapan dan pembangunan, pemeriksa Kebang waktu itu. Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun tugas saya membantu Aswas, saya sebagai bawahan Aswas untuk membantu melaksanakan pemeriksaan di Kejari-Kejari maupun di Kejati. Setelah 3 tahun di situ saya mutasi lagi sebagai kasih penyidikan pada Aspisus Kejati Jawa Tengah. Ya. Disitulah kami banyak menangani perkara. Salah satunya ada Bupati Kudus, kemudian ada juga Bupati Kabupaten Semarang. Setelah itu, setelah setahun menjadi Kasidik, saya dimutasi sebagai kasih wilayah kasih tindak pidana umum wilayah 3 Direktorat UHEKSI di Jampidum. Nah, di situ saya kurang lebih hampir 2 tahun. Disitulah saya banyak belajar bagaimana penanganan perkara kaitan dengan kita menyelesaikan tunggaan terpidana mati. Di situ kita banyak mengadministrasikan, menata kelola berkas perkara sehingga memudahkan teman-teman di Kejari yang ada tunggaan-tunggaan pidana mati untuk segera mengeksekusi itu. Saya kurang lebih 2 tahun di situ, kemudian saya mendapat promosi sebagai Kabak TU Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya. Ya. Saya sebagai Kabak TU promosi menjadi eselon 3. Sebagai Kabak TU kurang lebih ya 5,5 bulan lah. 5,5 bulan. Setelah itu saya dapat promosi sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Putusibo di Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan, Kejati Kalimantan Barat ya. Putusibo itu tempatnya kabupaten paling timur dari Provinsi Kalimantan Barat. Itu kurang lebih kalau kita pakai kendaraan jalan darat dari Pontianak itu kurang lebih 18 jam lah. Nah, setelah di sana saya kurang lebih 1 tahun 7 bulan saya mutasi ke Jambi nih, ke Kejaksaan Tinggi Jambi selaku. Itu tahun berapa, Pak? Saya jadi Kajari itu 2009. Ke Jambi? Ke Jambinya 2011. 2011. Ya, 2011. Saya sebagai Aspin kurang lebih ya 3 tahun 4 bulan. Saya 2014 dimutasi sebagai Kajari Garut di Provinsi Kejati Jawa Barat, di Kejati Jawa Barat.
sebagai Kajari 2014 gitu ya. 2014 akhir. Nah, kemudian di Garut kurang lebih setahun saya dimutasi lagi sebagai Kasubdit Cekal ya, pencegahan dan penangkalan terhadap orang asing, pengawasan orang asing juga di Direktur 2 ya pada Jamintel. Ya, di situ kurang lebih saya dinas sebagai Kasubdit itu kurang lebih 10 bulan. Setelah itu saya mutasi 2017 saya mutasi sebagai Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Nah, di Kejaksaan Tinggi DKI saya kurang lebih setahun lebih ya. Nah, salah satu yang menarik di situ adalah saya ikut bersama dengan tim menyidangkan perkara penistaan agama atas nama terdakwa Ahok ya, mantan gubernur DKI itu. Nah, setelah itu 2018 ya, 2018 akhir saya dipromosikan sebagai koordinator pada Jampitsus ya. Nah, koordinator Jampitsus ini saya promosi menjadi eselon 2B, tadinya eselon 3A menjadi eselon 2B. Sebagai koordinator kurang lebih 1 tahun. Setelah itu saya dimutasi, promosi menjadi Wakajati Sulawesi Tengah di Palu. Saya sebagai Wakajati Palu kurang lebih setahun 4 bulan, ya, kurang lebih 1 tahun 4 bulan, kemudian dimutasi menjadi Wakajati Wakil juga di Kejaksaan Tinggi Kalbar di Pontianak. Saya sebagai Wakakalbar kurang lebih 3 bulan. 3 bulan jadi Waka, kemudian dipromosikan saya sebagai Direktur TUN ya. Jadi koordinator Waka itu eselonnya eselon 2B. Nah, kemudian saya dapat promosi jadi Direktur TUN. Nah, saya menjadi Direktur TUN pada Jamdatun itu kurang lebih 7 bulan. Nah, setelah 7 bulan saya dipromosikan di sini sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Dan Jambi. akhirnya kembali lagi ke Jambi, Pak ya? Dari Agustus, SK saya akhir Oktober kalau nggak salah, tanggal pertengahan Juli SK saya dilantik tanggal 29 kalau nggak salah ya. Saya awal Agustus mulai melaksanakan di Kejaksaan Tinggi Jambi ini sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi. Itu kira-kira perjalanan karir saya. Pak Sabto, ini kan kalau dengar cerita karir Bapak yang bisa dikatakan mulus nih Pak, kayak jalan tol gitu ya Pak ya. Mungkin bisa Pak Sabto ceritakan meskipun cepat jenjang karir Bapak, apa sih Pak rintangan, hambatan yang Bapak hadapi nih saat menggapai dan juga mencapai karir-karir Bapak sampai menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi saat ini Pak? Kalau kita melihatnya ke bawah, ya memang kita melihat kelihatannya karir saya cepat nih, ya karena memang di beberapa teman-teman di angkatan saya tidak sampai ke jenjang eselon 2. Tapi kalau kita melihat ke atas, ya sebenarnya saya juga terlambat. Karena banyak juga teman-teman saya sekarang menduduki jabatan eselon 1, Jaksa Agung Muda, ya seperti Jaksa Agung Muda Pembinaan, Pengawasan, Perdata dan TUN, itu adalah satu angkatan dengan saya. Ya, itu. Nah, tetapi memang yang terpenting ini juga saya sampaikan pada junior-junior saya, pertama ya kita istiqomah ya. Kerja itu harus ikhlas ya. Karena semuanya sebetulnya sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa ya. Nah, tapi yang jelas kita ikhlas. Setiap kita mendapat perintah pimpinan harus kita laksanakan. Ya. Kemudian tentunya itu. Terus ikhlas, kemudian kita harus kerja keras juga. Ya. Kerja keras itu kita pantang lah untuk melawan pimpinan. Kita harus tegak lurus dengan apa yang diperintahkan oleh pimpinan. Kita harus loyal, ya, loyal dalam arti positif ya. Gitu. Nah, sehingga ini dalam rangka juga kita untuk membangun relasi, membangun jaring tadi ya. Karena kalau kita ini sering menyanggah pimpinan, sering menolak perintah pimpinan, itu biasanya menjadi bahan omongan. Ya, bahan omongan. Oh, si A itu kalau disuruh susah gitu. Nah, itu menjadi
menjadi rekam jejak yang kurang baik. Ya. Saya kan belajar dari senior-senior saya juga. Kenapa dia bisa mulus, kenapa dia terlambat? Ya itu karena tadi itu. Ya. Tapi yang jelas itu, pertama ya kita banyak membangun silaturahmi daring gitu ya. Kita harus kerja keras, kerja ikhlas itu. Karena semua sebetulnya sudah terukur ya. Apalagi sekarang ini kita semua personil kejaksaan, jaksa-jaksa ini semua sudah ada di database ya. Di SIMKARI itu di data kepegawaian sudah lengkap. Oh si A ikut benar. Nah, yang kedua adalah kita harus selalu meningkatkan kapasitas ya. Jadi kalau jaksa-jaksa disuruh pendidikan diklat itu jangan sekali-kali ditolak, harus ikut ya. Terakhir saya diperintah untuk ikut diklat kepemimpinan di Bangkok itu dalam usia yang relatif nggak muda lagi, saya tetap ikut berangkat itu. Walaupun sparring saya teman sama-sama saya itu waktu itu levelnya masih kasih gitu ya. Nah, tapi itulah untuk menimba. Ya, karena dulu saya malah sering menyodorkan diri, Pak kalau bisa saya ikut. Nah, tapi itu biasanya sudah, kalau yang sekarang kan sudah masuk database ya, jadi gantian ikut. Karena sesuai di mana bidangnya gitu. Kemudian masalah penempatan juga, penempatan itu kita jangan sekali-kali menolak ya. Karena penempatan di mana itu pada dasarnya ya untuk menambah pengalaman dan kemampuan kita. Baik itu di Intel, di Pidum ya. Karena mereka akan belajar ya, area penugasan mereka otomatis belajar bagaimana memanage administrasi atau memanage teknisnya di berbeda-beda. Bagaimana kita nangani perkara Pitsus, bagaimana kita sidang di Pidum, apalagi di Daton. Daton itu memerlukan memerlukan kapasitas yang lebih tinggi ya itu. Dan yang ketiga tentunya masalah bahasa. Nah, ini salah satu kelemahan saya itu, saya bahasa asing kurang menguasai. Nah, makanya yang muda-muda ini tingkatkanlah bahasa itu ya. Baik. Karena dengan bahasa itu kita bisa merengkuh dunia lah ya. Apalagi kita semua sekarang udah pakai gadget itu semua bahasa Inggris, nah kita bisa ngambil. Oke, itu, baik. Pak Sabto, nanti kita akan lanjutkan mengenai profil Bapak dan juga suka duka Bapak nih di kejaksaan. Kita akan rehat sejenak Pak Sabto, kita akan kembali sesaat lagi. Sobat, tetaplah bersama Podcast Dibajak. Masih di Podcast Dibajak, dibahas bareng jaksa dengan Pak Sabto Subroto SH. Ia merupakan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi. Pak Sabto tadi sudah menceritakan mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Sudah pernah semua nih Pak keliling Indonesia. Dan akhirnya nih kembali lagi ke Jambi, Provinsi Jambi, tepatnya menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi yang kedua kalinya. Sebelumnya jadi Asbin, sekarang jadi Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi. Nah, mungkin Pak Sabto bisa diceritakan kesan ini Pak, kembali lagi ke Jambi dan juga apa nih pencapaian-pencapaian Bapak pada saat menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Pak Sabto. Jadi begini Pak, pada dasarnya dimanapun kita bertugas ya harus secara ikhlas kita jalani ya, karena itu adalah bagian dari komitmen kita pada awal kita diterima sebagai PNS di Kejaksaan. Tentunya masing-masing daerah punya karakteristik yang berbeda-beda ya, karena seperti kita ketahui bahwa masyarakat kita ini heterogen, berbeda-beda ya. Itu adalah kekayaan yang ada ya. Saya sebetulnya juga tidak menyangka akan menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi di Jambi. Saya tidak tahu apakah yang menjadi pertimbangan dari pimpinan. Hanya pada saat saya dapat SK itu, saya disampaikan oleh Pak Pimpinan, Pak Jaksa Agung, saya tahu kamu tahu, makanya saya tempatkan di sana karena kamu pernah di Jambi. Jadi sudah tahu persis lah karakter masyarakat Jambi, sehingga akan memudahkan saya di dalam memimpin organisasi di sini. Ya. Masyarakat Jambi sama dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, ya. Ramah-ramah, ya, mudah bergaul dan sebagainya. Dimana di sini karakteristiknya adalah sebagai masyarakat Melayu, ya,
di Jambi ini ada hal-hal yang penting juga dilakukan, bahwa kita punya, karena di Jambi, Kejati Jambi ini adalah satu-satunya kejaksaan tinggi yang di samping kita mengelola sekolah. Nah, itulah mungkin yang menjadi pertimbangan, karena saya dulu sebagai aspin pernah jadi pengurus sekolah, ya mungkin saya setidak-tidaknya tahu lah. Karena kita ini yang kita kelola ini nanti dua, itu organisasi kejaksaan dan sekolah. Ini juga suatu hal yang tidak gampang juga ya, sekolah itu. Karena Pak Sabto, kalau boleh tahu pada saat dikasih tahu mendapat SK menjadi Kejati di Jambi ini senang atau sedih, Pak? Ya senang lah, kan promosi kan. Oke, Ya. senang artinya Pak ya? Semua, jadi kalau bagi saya ya semua teman-teman jaksa itu kalau karir yang tertinggi itu adalah sebagai pimpinan lah ya. Itu sebagai kepala kejaksaan tinggi ya. Seperti yang teman-teman lain pengennya jadi Kajari, habis itu jadi Kajati ya. Kalau Jaksa Agung itu kan udah jabatan politis ya, bukan, nggak bisa semata-mata dari tapi itu jabatan karir itu loh. Nah itulah sana. Sebagai pemegang komando lah ya. Dan di Jambi ini sedikit banyak kan mungkin karena saya sudah tahu karakter sini, sehingga itulah mungkin yang menjadi pilihan dari pimpinan saya ikut di sini. Kebetulan di sini lagi ada proses pembangunan. Nah saya sendiri berprinsip bahwa dimanapun bertugas ya, ibaratnya di mana bumi bijak, di situ langit kita junjung. Kita diminta untuk meninggalkan legasi yang baik lah, ya. Legasi yang baik bagaimana kita membangun. Saya sampai dengan saat ini pun juga pergaulan silaturahmi dengan yang dulu anak buah saya sebagai aspin ya tetap terjalin ya. Itu. Kalau untuk makanan sendiri Pak di Jambi cocok nggak Pak? Kalau saya pada dasarnya tidak ada pantangan ya, tidak ada pantangan sehingga ya cocok, semua cocok aja. Makanan yang disukain Pak, kalau di Jambi biasanya kan orang Jambi suka tempoyak. Nah untuk Pak, saya kurang suka, saya suka pindang. Oke, pindang ikan patin. Bisa ikan patin, ikan baung, atau apa? Satunya lagi itu aja ikan itu. Ya. Tapi ini ada lele juga, di sini ada pecel lele terkenal juga ya, dan itu disukai oleh tamu-tamu kita kalau ke sini mesti ke sana. Dan mungkin mantan-mantan Kajati di sini juga suka juga pecel lele itu. Ya. Itu. Ya. Pak, kalau untuk pencapaian nih Pak, mungkin bisa dikatakan Pak Sabto 10 bulan nih menjabat menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi. Bisa Pak Sabto berbagi nih dengan Sobat Adiaksa, apa sih Pak yang sudah dilakukan dan juga apakah itu sudah sesuai dengan mimpi Bapak selama ini menjadi seorang Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi? Di dalam kepemimpinan seseorang itu ada plus minusnya, ada kurang lebihnya ya. Kebetulan pada saat saya masuk di sini ini masih proses pembangunan gedung itu lagi berjalan ya. Sehingga kami harus meneruskan itu karena prinsipnya kita harus memberi kenyamanan kepada pegawai, kenyamanan dalam hal kantor yang baik lah, bersih, baik. Nah, sehingga saya berusaha untuk menciptakan itu gitu ya. Karena dengan kenyamanan di kantor itu akan meningkatkan kinerja juga gitu. Ya, kinerja kita jadi meningkat gitu. Nah, kita membayangkan kalau di kantor tidak tidak nyaman kan orang jadi tidak betah di kantor. Itu yang perlu kita benahi. Nah, alhamdulillah ini kita sudah berusaha ya. Memang tidak maksimal, tidak 100%, tapi kita berusaha kemana. Dan kita juga sudah menciptakan sistem dan juga menciptakan aplikasi-aplikasi bagaimana teman-teman ini bisa memberi pelayanan yang baik pada masyarakat. Ya. Dan kerja-kerja dari teman-teman ini juga sudah ada buktinya, sudah diapresiasi oleh Kemenpan RB, di mana Kejati Jambi di tahun 2021 dapat predikat WBPM ya. Nah, memang WBPM itu kalau bagi saya sih bukan prestasi ya, tapi memang setiap kepala satker satuan kerja itu Kajari, Kajati maupun mungkin OPD itu adalah kewajiban untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik, ya, baik, transparan,
memberi pelayanan yang prima itu sebetulnya sudah kewajiban ya, karena di SK itu salah satunya itu. Nah, sehingga inilah kinerja inilah yang kita bangun ya. Itu kerja itu bukan kerja saya saja, tapi itu adalah bagian dari ya teamwork ya, tim kerja semua kan nggak bisa, tidak hanya Kajati aja, tidak hanya Wakat, tidak hanya Parasir, tapi semua pegawai Kasubag. Jadi saling berkolaborasi lah sesuai dengan tupoksi masing-masing. Gitu. Oke, Pak Sabto, kalau boleh tahu mimpi Pak Sabto nih yang mungkin belum tercapai terhadap institusi kejaksaan, Pak Sabto ada nggak? Sebetulnya sih kita ingin mimpi saya itu menciptakan bahwa kerja di kejaksaan itu bisa tercipta suatu kerja yang baik, yang transparan tadi ya. Seperti teman-teman saya masalah jenjang karir, itu nanti mereka tidak harus ke Jakarta dan sebagainya, tapi dia dengan aplikasi itu bisa melihat, oh saya sudah sampai grade ini nih, nanti kalau grade ini saya harus ke sini. Nah, itu harusnya diciptakan ya. Dan ini alhamdulillah pimpinan di Jakarta sudah dengan database yang mulai akurat ini lengkap, nanti sudah masuk database itu. Jadi model dulu ngurus ke sana sebenarnya tidak perlu lagi ya. Jadi ini karena kita ini kan sudah WBK WBBM nih ya. Nah ini. Jadi sudah semuanya transparan gitu loh. Ya, kita bisa melihat mungkin di pengadilan hakim itu dia bisa melihat, oh kan saya sudah dinas 2 tahun harusnya saya ini. Nah, ini mimpi saya yang itu. Berarti bagaimana membenahi internal ini menjadi jauh lebih baik ya. Apalagi kan kita sudah harus digitalisasi ya, walaupun ini belum semua, tapi itulah digitalisasi itu bukan hanya sekedar jualan tapi betul-betul diimplementasikan dan memberi manfaat. Pertama manfaat internal, kemudian manfaat eksternal kalau kaitan dengan dan saya juga mengharapkan kejari-kejari itu begitu semua gitu loh. Itu mungkin. Oke. Itu kalau di institusi kejaksaan Pak ya. Kalau mimpi di luar dari institusi kejaksaan mungkin mimpi yang Pak Sabto ingin capai tapi masih terpendam nih Pak sampai saat ini nih Pak. Ya kalau saya sih mimpinya mimpi yang lebih ya realistis, pragmatis ya. Ya alhamdulillah jenjang karir saya sudah bisa sampai level eselon 2 ya. Walaupun sebetulnya kan yang namanya ASN kan pengen jadi eselon 1 tertinggi. Kan kita mesti punya mimpi jadi top manager, tapi ini kita sudah suatu berkah dari Tuhan lah ya. Nah, sehingga ya insya Allah lah ini sudah capaian yang ya cukup baik ya, karena tidak semua kawan kita juga bisa sampai ke situ gitu. Oke, kalau hobi Pak Sabto mungkin di luaran dari kegiatan rutinitas kantor yang mungkin bisa dikatakan sibuk nih Pak, setiap harinya apa Pak? Kalau saya olahraga, ya, maintenance, ya. Kebetulan pada saat kegiatan kantor, saya juga mengadakan event itu dalam rangka itu, ya, tenis itu, Kajati Cup pada saat event Hari Anti Korupsi, ya. Karena di dunia olahraga itu kan sportivitas ya. Nah, kalau korupsi kan ada relevansinya ya. Kalau kita sportif, insya Allah nggak korupsi ya. Artinya sportif dalam bekerja, sportif dalam mengelola keuangan, anggaran itu. Oke. Pak Sabto ini mungkin di akhir masa jabatan Pak Sabto juga. Apa yang nantinya akan Pak Sabto lakukan, baik untuk institusi kita ataupun juga untuk Pak Sabto ke depan? Pada dasarnya pengabdian kita ini tidak hanya sebatas untuk di kantor kita. Nanti setelah kita punah kita tetap akan mengabdi, tentunya dengan ya kalau sekarang ini kan kita kerja nyata di kantor. Kalau ini kan nanti kan kita ya mungkin dari buah pikir. Kebetulan angkatan saya itu punya semacam kantor law firm ya. Nanti membantu untuk memberi masukan-masukan pada pimpinan, bagaimana membantu pimpinan untuk mewujudkan institusi kejaksaan itu lebih baik lagi gitu ya. Dan kita melihat juga pimpinan sekarang kan sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat ya dengan kiprah kerjanya itu beliau ini. Nah, ini yang harus kita dukung
di semua lini ya. Jangan sampai kepercayaan sudah bisa kita ambil ini oleh pimpinan yang sekarang ini jangan sampai tercederai oleh ulah-ulah teman-teman yang mungkin khilaf dan sebagainya itu. Oke, artinya hati dan jiwa Pak Sabto tetap pada kejaksaan, Pak? Tetap di kejaksaan saya. Ya. Pak, ini terakhir Pak untuk pesan-pesan dan juga motivasi untuk rekan-rekan yang ada di kejaksaan, khususnya di Kejaksaan Tinggi Jambi, supaya lebih semangat lagi dan sesuai nih dengan mimpi Pak Sabto. Silakan Pak. Ya, tentunya memang kita menyadari ke depan itu kompetisinya lebih ketat, ya, lebih ketat. Dan saya juga melihat teman-teman saya, junior-junior saya itu memang kapasitasnya memang sudah lebih dibandingkan angkatan saya nih. Angkatan saya ini kan udah mulai banyak yang pensiun ya. Ya pesan saya itu tadi, kita harus kerja keras, kerja ikhlas ya, membangun konektivitas tadi, silaturahmi tadi harus ditingkatkan, terus meningkatkan kapasitas. Insya Allah ya, karena sistem kepegawaian kita kan sudah terbangun. Tadi yang saya sampaikan database, insya Allah mereka akan masukin itu, karena organisasi kita ini kayak piramida itu. Jadi kita harus berkompetisi dengan teman-temannya. Semakin tinggi tempat jabatan, semakin kecil, nah tingkat persaingannya lebih anu. Nah, bagaimana kita menciptakan persaingan sehat? Nah, nanti dari organisasi membuat kriteria yang objektif, ya, sehingga semua berkesempatan untuk menuju, karena piramida itu. Ya, seperti kita ketahui sekarang Kejaksaan Tinggi sudah mulai banyak kan, nah artinya jenjang karir itulah nanti diperebutkan kan. Kesan satu angkutan sekarang, satu angkatan tuh ada yang 400, kalau zaman saya hanya 100. Ini ada yang 400, ada 600, dan mereka lebih banyak bersaingnya. Kalau saya, angkatan saya kan nggak begitu banyak itu. Nah, itulah, tapi organisasi harus memastikan bahwa aturan-aturan, standar-standar itu adalah standar yang objektif sehingga semua bisa mencapai itu. Oke, tapi yang paling penting ikhlas menerima ditempatkan di mana saja Pak ya? Iya, ya. Nah, kita harus, ya itu harus konsekuensi ya. Itu nggak boleh cengeng ya. Itu ya resiko, semua ada resiko. Nggak boleh cengeng Pak ya? Oke, baik Pak Sabto, terima kasih sudah meluangkan waktunya di podcast Dibajak kali ini. Semoga apa yang Pak Sabto sampaikan bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman dan juga semangat motivasi teman-teman di Kejaksaan Tinggi Jambi khususnya. Sehat terus Pak Sabto. Ya, terima kasih Mbak Mil. Sobat Adiaksa, demikian wawancara dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Bapak Sabto Subroto SH. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.